Keserakahan Nyi Roro Kidul selama di bumi. Dulu, sebelum ia menjadi penguasa Laut Selatan, Nyi Roro Kidul adalah seorang putri kerajaan yang terbuang. Ia turun ke bumi bukan untuk menyebar cinta atau kedamaian, melainkan untuk membalas dendam pada dunia yang telah mengkhianatinya. Dengan kecantikannya yang tiada dua dan aura mistis yang memabukkan, ia melangkah di bumi sebagai wanita jelmaan. Setiap tapak kakinya mengundang badai kecil, dan setiap tatapannya mampu menundukkan pria dan ratu sekaligus. Awalnya, ia hanya ingin mencari keadilan. Namun dunia fana terlalu menggoda. Kekuasaan, kekayaan, dan ketakutan manusia menjadi candu yang sulit dilepaskan. Ia mulai mengumpulkan pengikut. Para saudagar, bangsawan, hingga dukun terkuat bersedia menjadi alatnya. Semua demi janji, kekuatan abadi, asal bersumpah setia di bawah kekuasaan air. Dengan satu sentuhan, ia mengeringkan sumur. Dengan bisikan pelan, ia memutar arah arus sungai. Dan jika seseorang menolak, ia hanya perlu menatap mereka, hingga tubuh mereka hancur jadi pasir garam. Ia menanam hasrat dalam mimpi manusia. Para pria bermimpi jatuh cinta padanya, rela meninggalkan istri dan anak hanya untuk mengejar bayangannya. Tapi tak satu pun bisa memilikinya tanpa harga, jiwa, atau tanah air mereka. Di kota pesisir, ia mendirikan rumah-rumah megah yang terbuat dari kabut. Tapi siapapun yang masuk tanpa izin, tak pernah keluar. Rumah-rumah itu kini kosong, tapi terdengar suara kecapi dari dalamnya saat bulan purnama tiba. Keserakahannya tak terbendung. Ia mengubah ladang menjadi rawa, gunung menjadi danau, hanya karena tak ingin manusia membangun terlalu dekat. Ia bukan sekadar ratu laut, kini ia jadi dewi wilayah dan ketamakan. Ia memerintahkan manusia untuk mempersembahkan sesajen setiap malam Jumat Kliwon. Tapi perlahan, sesajennya bukan lagi bunga dan kemenyan, melainkan darah, emas, dan anak sulung bangsawan. Semakin ia diberi, semakin ia haus. Karena keserakahan bukan tentang kurangnya apa-apa, tapi tentang tak pernah cukup meski telah memiliki segalanya. Para tetua desa mulai menyadari perubahan ini. Ia bukan lagi penjaga laut, tapi Ratu Rakus yang menjadikan bumi ladang kekuasaannya, kata seorang dukun tua sambil menutup jendela saat senja. Namun siapa berani menentang Nyi Roro Kidul? Laut mendidih saat namanya disebut dengan nada marah. Ikan-ikan mati, langit menghitam, dan kapal karam hanya karena sebuah kutukan ringan. Dari istana awan di bawah laut, ia memantau dunia manusia. Ia tertawa saat melihat para pemimpin berebut kuasa, karena mereka, tanpa sadar, hanya mengulang apa yang ia lakukan dulu. Ia mendatangi istana, menggoda para raja dengan janji kejayaan. Tapi siapapun yang mengambil kekuatannya, hidup mereka tak pernah tenang. Mereka kaya, tapi selalu dihantui gelombang yang ingin menelan. Suatu hari, seorang anak kecil berdoa di pinggir pantai. Ia meminta agar laut tenang, agar ibunya bisa pulang dari melaut. Doa itu menyentuh hati sang ratu, meski hanya sejenak. Itulah pertama kalinya Nyi Roro Kidul meneteskan air mata sejak ribuan tahun. Tapi bukan karena belas kasihan, melainkan karena ia ingat betapa kecil dan rapuh dirinya saat dulu diusir dari kerajaan manusia. Air mata itu jatuh ke laut, dan menciptakan pusaran besar. Beberapa menyebut itu sebagai tanda bahwa ia mulai sadar. Tapi banyak pula yang percaya, itu hanyalah reaksi marah karena seorang anak berani meminta, tanpa memberi. Keserakahan Nyi Roro Kidul bukan sekadar legenda. Ia menjadi simbol, bahwa kekuatan besar tanpa pengendalian bisa menelan dunia. Dan bumi, tempat ia berjalan dulu, kini hanya ladang pengingat bagi yang tamak. Hingga kini, ia masih berada di antara dua dunia. Tidak sepenuhnya dewi, tidak sepenuhnya manusia. Ia berjalan di batas kabut, memeriksa sesajen, dan menimbang, siapa lagi yang bisa ia ambil? Dan ketika ombak bergemuruh tak biasa, ketika angin membawa harum melati dan garam sekaligus, ketahuilah, mungkin malam itu ia berjalan di bumi lagi. Bukan untuk memberi, tapi untuk mengambil apa yang dianggapnya milik.